Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mendengar dari guru kita Kiai Didin dan akhirnya menginspirasi kami-kami yang muda untuk kemana arahnya bicara. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dan para ulama di negeri ini dan di dunia, amin ya Allah rabbal alamin. Makasih wasilah Haji Mukhlis, beliau yang menikahkan saya nih termasuknya. Ya Allah, alhamdulillah, saksi sejarah pernikahan. Yang ngasih apa kata pengantar juga di buku-buku pertama saya beliau, masya Allah. Iya. Nah, nikah udah itu. Ustadz Bobi juga nih guru saya. Terus saya belajar umroh sama beliau, oke. Saya nanya kan, gampang gak sih mimpin jamaah? Gampang, terus gue bisa sendiri katanya. Masya Allah. Iya bener, dari dulu dia emang semudah senyum terus. Umroh ternyata juga dan itu aneh pakai. Ya kalau ketemu teman-teman Ustadz, aneh panggil, aneh kasih tahu apa yang ente ajarin. Dan insya Allah bisalah. Pergi aja udah, ntar juga ngerti sendiri gitu. Alhamdulillah betul. Saya insya Allah berbagi juga kabar gembira ya, bahwa masjid ini masih butuh 1,2 miliar. 1,2 miliar. Insya Allah siapapun Anda bisa untuk ya membantu masjid. Tinggal ngangkat tangan doang. Doain, ya Allah masjid lagi butuh nih duit 1,2 miliar. Bagi dah, lebihin 1,5 biar bisa bagi-bagi yang lain gitu. Lah kalau 40 orang aja berdoa kan udah dikabul Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini lebih dari 40. Jadi di awal ini supaya kita juga tidak bergantung sama duit, terjadi masalah lagi. Kita selamat dari kebakhilan tapi malah terjerumus pada kemusyrikan. Masjid ini kalau nggak ada duitnya nggak selesai, nggak benar, sangat tidak benar. Insya Allah dengan doa bapak-bapak ibu-ibu semua, insya Allah masjid ini akan punya keajaiban rizki seperti yang diceritakan oleh Mas Ipo dalam bukunya. Insya Allah Allah akan datangkan ya, Allah akan datangkan insya Allah rezeki dari yang tidak diduga-duga. Masa udah cuman doa juga pelit gitu kan? Nah doa pun harus doa yang terbaik. Ya udah, duduk yang benar dulu semuanya. Duduk yang benar. Kita baca salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekarang silakan berdoa masing-masing. Pokoknya kontennya kira-kira nih masjid masih butuh 1,2 miliar lagi. Kalau perlu selipin buat masjid-masjid yang lain di seluruh dunia Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Titip sama Allah jangan sampai akhir tahun. Jadi 1,2 ini jangan sampai akhir tahun. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Teman-teman yang menyaksikan lewat saling sapa, silakan ikut berdoa. Amin. Terus doanya panjangin, minta dimakmurin, minta imamnya gajinya 2 jutaan sebulan, minta muadzinnya seenak Masjidil Haram, minta kemudian para khutbah, para khotib yang berkhutbah mudah-mudahan bisa jadi buku, minta supaya ada tahfiznya, terus doanya jangan sedikit, doa yang terbaik juga doa yang banyak, terus. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. 1,2 ini enggak mahal. Asli enggak mahal, enteng. Gimana caranya?
kita bagi panitia kecil. Ente jadi panitia kecilnya nih, ya. Panjang nggak nih? Panjang nggak? Izin sob. Kalau 1,2 miliar rupiah, nolnya berapa ya 1,2? Udah ada yang pernah ngelihat 1 miliar belum? Sering pelototin kalkulator aja. Tiap pagi semiliar. Mana? Duit angkanya aja nggak ngelihat, aslinya apa lagi? 1,2 miliar ya. 1,2 miliar dibagi, ini orangnya ada berapa? Ada 300 nih. Taruh dah 100 aja lah. 100 ya. Taruh 100. Berarti dibagi 100. Maka hanya perlu 12 juta doangan. Enteng ini. 12 juta enteng dah. Kita tanya korban pertama. Siapa yang namanya? Hadi. Mas Hadi. Kalau ente masuk jadi 100 panitia kecil, menyelesaikan apa yang udah diselesaikan oleh panitia besar. Kita jadi panitia kecil nih, aneh ikut dah jadi yang ke 100. Insya Allah, atau jadi yang ke 101. Supaya ente di sini full 100. Maka kita cuma nyari 12 juta di. Mas Hadi sekarang punya duit nggak 12 juta? Belum. Belum. iPhone tuh 3 juta tuh. Lo tinggal nyari 9 juta lagi, Hat. Mau didoain ganti yang terbaru apa mau didoain hilang? iPhone lama ngapain? Ih, jadi muslim itu jangan pakai yang lama-lama kecuali istri. Jangan pernah ganti. Nambah boleh, ganti jangan. Perhatian nih, perhatian. Ini kan coba handphonenya lihat coba. Nah, ini handphone berapa? Yang 4. Tuh, iPhone 4. Udah nggak main. Nggak percaya loh. Nggak main. Saya duluan ngasih Samsung saya. Saya duluan. Jadi hari ini Bismillahirrahmanirrahim, saya duluan ngasih Samsung saya buat masjid. Iya dong, kita duluan. Iya. Mobil juga nggak apa-apa juga. Ini nggak apa-apa ya, bareng-bareng aja yuk. Ya nggak percaya loh. Nggak bareng-bareng juga nggak apa-apa. Andai menyisakan cuma kita doang nih yang percaya, nggak apa-apa juga. Nggak mundur seperti yang Mas Ipo bilang. Mas Hadi, 12 juta ini emang berat kalau Mas Hadi tanggung sendiri. Masjid ini insya Allah berproses kok. Nggak seperti doa kita juga, kan doa kita emang minta cepat. Tapi asal cash flow masjid aman kan kita bisa ngatur-ngatur, betul nggak? 12 juta ini, Hat, kira-kira enggak setahun, Hat, enggak sekali bayar. Tapi kira-kira setahun cukup? Setahun lah, jangan 3 bulan. Setahun ya? Setahun, berarti kalau setahun dibagi 12, Hat, itu sebulannya 1 juta. Kalau sebulan 1 juta kira-kira kekejar nggak? Insya Allah. Ini udah bagus nih. Insya Allah. Saya tanya dulu dikit, Mas Hadi, bener nggak niat sedekah 1 juta sebulan mulai sore ini? Nggak apa-apa kalau ragu, namanya orang belajar. Ntar gue kasih tahu. Kalau ragu bilang ragu, takut saya nggak bisa bayar apa segala macam, jawab aja. Masih ragu, Ustaz. Masih ragu. Saya kasih tahu. Orang ada yang begini. Insya Allah lah saya coba ngapalin juz amma. Terus dia mati. Padahal baru an-nazi'at. Insya Allah dia dicatat Allah seakan-akan juz amma kamilan. Juz amma kamilan. Sempurna udah dihafal. Rugi nggak? Rugi lo lagi gimana enggak? Kalau emang sama kenapa lu niat cuma juz 30? Lu niat aja 30 juz. Bahwa lu nyampenya cuma di an-nazi'at lu mati. Dicatat oleh Allah seakan-akan kita dianggap Allah menghafal Quran kamilan 30 juz. Rugi nggak kalau kita mampu? Bisa nih kayaknya kalau cepet mah. Rugi kan? Karena itu dieksekusi sama Allah. Seakan-akan Hadi sudah bersedekah 100.000. Lah kalau emang sama, kenapa nggak 1 juta?
Saya ulangi ya, saya ulangi. Insyaallah Ustaz, saya coba mulai dulu dari surah-surah pilihan. Hari ini saya sudah masuk insyaallah Ar-Rahman. Doain ya Ustaz ya, mudah-mudahan saya bisa hafal nih 4 surah pilihan. Bagus nggak? Cakep. Terus baru ngapal Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Terus kena dia jantung, jeder, mati. Dapat nggak kira-kira dia pahala sempurna nih surah Ar-Rahman? Dapat, karena itu dia rugi. Dia akan menyaksikan rugi. Ya Allah, udah niat. Ini bukan fadilah Quran nih Kiai. Ini fadilah niat. Gara-gara kita niatnya cuma ngapal Ar-Rahman, maka dapat pahalanya cuma pahala Ar-Rahman. Salah lo. Nanti nyesel. Wah, kalau tahu gitu mendingan ngapal semuanya. Bersedekah juga sama. Niat aja dulu. If there is a will, there is a way. 1 juta. Tadi Hadi udah bilang bisa. Tapi kemudian ragu. Ragunya pasti karena dia berpikir kalau nggak nyampe gimana? Kalau nggak nyampe asal lo nggak menyengaja tidak memberikan, nggak apa-apa. Bulan ini lewat nggak bisa ngasih 1 juta, don't worry, ente udah dapat pahala. Seakan-akan ente bener-bener udah sedekah 1 juta. Cakep. Apalagi Allah akan bantu. Kalau Allah udah bantu, dilebihin sama Allah. Allah baginya 2 juta. Buat masjid 1 juta, 1 juta buat dia. Pahala dari niatnya Allah. Subhanallah. Sekarang saya tanya lagi. Ragu-ragu nggak nih 1 juta sebulan kira-kira selama 12 bulan? Diniatkan Ustaz. Diniatkan. Apalagi saya kasih tahu yang paling gampang lagi. Jangan lo tanggung sendiri. Berat lo tanggung sendiri. Kan kita panitia. Kita panitia, jangan lupa loh, kita panitia. Di handphone lo ada berapa orang tuh kontaknya? Ya, ini pertanyaan bukan main-main kok, pertanyaan enteng. Mau lihat, kalau gue bagi 10, berarti lu cuma nyari 10 orang yang bisa sedekah 100.000. Nggak mungkin temen lu 10. Kecuali lo orang yang jahat. Orang jahat aja temennya banyak juga. Betul nggak? Berapa orang yang ente kenal temen? Sekitar yang kenal 200. Allah, selesai udah. Ini enggak, kalau 200 ngapain kita bagi sebulan sampai 12 bulan. Bagi aja langsung 12 juta. Nih gua kasih tahu nih. 12 juta. Besok Pak saya kalau mimpin negeri ini pakai begini caranya. Emang enggak ada yang susah. Enggak, apa yang susah? Ngapain kita keluar? Kita bagi rakyat aja udah beres. Indosat dijual, nggak usah dijual. Saya pengen ketemu Pak Jokowi, doain ya, biar saya bisa ketemu. Nanti saya mau kasih tahu dia, beli Indosat ulang itu nggak susah. Kan dia ngomong susah, mana ada yang susah? Pertama, kita nggak boleh ngomong susah. Mana boleh kita ngomong susah? Nggak boleh bos. Jangan orang beriman, jangan orang Muslim. Orang luar aja ngomong no. Say it easy, say it easy. Bilang itu gampang, bilang itu mudah. Mana boleh kita bilang susah. Ya susah-susah gampang. 2 tuh susahnya malah. Masih mending gampang-gampang. Gampangnya berapa kali? 2 kali. Nih lihat nih, 1,2 miliar. Oke? Ya, dibagi 100 nih. Kita 100 nih. Kita panitia kecil nih, 12 miliar. Dibagi 100. Oke? Berapa tuh? 12 juta. 12 juta, lo bagi 200. 12 juta lo bagi 201 dong. 201 dong. Tahu nggak? Sama siapa satunya? Sama dia. Nanti ente nunjuknya ke ente juga. Ya pan ente panitia juga. Denger. Berapa duit nih? 59.000. 59.000. Genepin dah 60.000. 60.000 Lu lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya emang masih karyawan biasa, honorer, security punya, terus kemudian maaf ya guru honorer juga, atau mahasiswa ya, lu ngomongnya jangan begini, weh ikutan yuk 60.000, pala lu gua hari ini belum makan. Gitu jadinya.
Jadi nanti yang harus dilakukan oleh kita sebagai panitia, nerbitin obligasi murah, nerbitin voucher murah. Udah begitu. Masjid kalau nyari yang instan susah, orang kabur. Saya ngelola 20 ribuan, 20 ribuan aja. Tapi alhamdulillah kita lapor sama Kedidin, masya Allah itu di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar. Sebelum kemudian kita bagi-bagi daerahnya otonom, kita 200 miliar setahun. Saya godainnya kecil-kecil aja, 20 ribu, 20 ribu, 20 ribu. Masa iya orang udah di depan ATM 20? Iya enggak lah, pasti gocap itu. Kalau udah ngerogoh masa isi 20, ya kan pasti 1000. Enggak jadi. Lihat dibagi 12. Ya. Kan target kita setahun nggak apa-apa. Jadi berapa? 4.975. Buletin berapa buletin? 5.000. Kemarin bikin voucher goceng aja. Panitia yang sudah mau ngacung jadi panitia, bagi tuh vouchernya. Jeder. Masing-masing megang satu voucher 100 lembar. Selesai udah. Masjid ini saya nyatakan selesai. Tinggal dibuka pendaftaran panitia kecil. Kalau sudah judulnya goceng bos, lu nggak mau nih, gue sumpahin lo. Nggak mungkin kita nggak punya temen, pasti ada. Sejelek-jeleknya orang tua kita, adik kita, kakak kita. Masa kita bilang, lo bantuin goceng lah tiap bulan. Ntar gue yang ngambil deh, gue yang jemput. Goceng nggak apa-apa, gue yang jemput. Nggak apa-apa Ji, bilangin sama dia, saya bersedia kok untuk jemput tiap akhir bulan keliling ke 200 orang ini begitu. Cuman 4.975. Dan bener nggak 4.975? Bener nggak? Nggak bener, sebab dia belum saya tanya habis. Dari 12 juta, lu kan ketua panitia kecil. Iya dong. Jadi panitia kecil ini 100. Berarti kita jadi kepala masing-masing kan? Kita harus ngasih contoh dong. Dari 12 juta ini, kira-kira lu mau ngasih berapa ya? 500.000. Oke, berarti tidak 12 juta bos, 11 juta 500. Bener tuh, habis dia tuh gopek, nggak ada tambahannya. Handphone ini ditutupin. Saking. Alhamdulillah, makasih ya. Jadi 11,5 ya. Jadi 11,5 hitungannya begini, 11.500.000. Saya modal kalkulator begini aja pak. Nggak ada yang sulit. Apa lu mau beli apa coba? Bang Muamalat kemarin nggak mau jual kecuali 3 kali book value. Saya bilang beli aja. Mumpung dia lagi mau beli, mau jual. Yang susah kan orang nggak mau jual. Lu punya duit berapa aja, kalau orang yang nggak mau jual, masa lu mau cekek? Mumpung Arabnya mau jual, maka saya bilang Ustadz Irfan, beli aja, bilang iya. Sandiaga bilang, wah tapi mau nggak, wah udah nggak usah dipikir-pikir, bagi aja langsung Indonesia, selesai. Mau tahu? Kita hitung ya. Gua kasih lu hitungannya, 7 triliun umpama kata. Dan nggak mungkin muamalah 7 triliun, pasti lebih murah dari 7 triliun untuk jadi saham mayoritas. Katakanlah 7 triliun. 7 triliun kita bagi 10 juta orang bos. Maka cuma 700.000. 700.000. Gua tanya di sini nih. Kalau Ustadz Irfan Syokibek dengan Ustadz Haji Mukhlis Yusuf dengan Kiai Didin, kita di belakangnya nih Ustadz. Lalu kemudian ngadep muamalat dan muamalat bilang, oke, saya kasih waktu Anda 3 bulan untuk mengclosing 7 triliun. Lalu inilah yang pertama saya bicara. Woi, mau nggak beli Bang Muamalat 700.000 sahamnya? Siapa yang mau? Apalagi saya bilang begini, enggak sekali bayar bos, 3 kali. Tambah ngacungnya lagi ya kan? Iya dong, saya kan ngomongnya 3 kali bayar. Saya datang ke Best Western di Kuningan. Saya ngomong sama Cinanya, mau dijual nggak nih hotel? Mau. Berapa duit? 145 miliar. Oke, saya bilang bungkus saya. Mana? Langsung saya bilang, boleh nggak saya tinggal malam ini langsung di sini? Oh, kata Cinanya, percaya Pak Ustadz. Saya udah ngikutin kok Pak Ustadz. Gila, orang lain percaya loh. Kenapa ada orang kita yang nggak percaya? Orang lain percaya.
Apalagi saya bilang sama Chinese-nya, bisa nggak saya bayar setahun? Bisa. Nanti dari situ Pak Ustadz saya kasih 5 miliar. Saya bilang oke, kalau gitu 140 miliar. Saya nggak boleh ambil untung dari umat. Mendengar itu Pak, Cinanya kagum. Demi Allah, saya menyatakan ini bukan untuk kekaguman saya, enggak, biar dia tahu gitu loh. Enggak semua orang muslim brengsek. Sekarang kan lagi begitu nih. Sampai gubernur kita juga ngomongnya begitu. Gubernur Jakarta ngomongnya begitu, enggak benar kan? Kalau ada muslim yang brengsek, mending mana sama kita-kita yang emang udah brengsek duluan. Enggak boleh dong kalimatnya begitu. Masa kalimatnya begitu kayak enggak ada aja muslim yang enggak brengsek? Kayak enggak ada aja orang beragama yang enggak brengsek? Pasti kan ada. Salah satu yang pada. Aneh insya Allah nyusul. Insya Allah nyusul, ya kan, masih setengah brengsek. Lihat nih, ya. Jadi ketika saya bilang nggak ada yang mahal, semuanya murah, asal bilangannya itu dibagi. Ketika bilangannya itu dibagi, jadi enteng. Lihat, 145 miliar. 145 miliar, saya nego dulu sama singkohnya. Ini berapa duit? 145. Bisa nggak dikurangin? Ya buat Ustadz 5 miliar. Saya bilang enggak. Ini buat umat semua. Berarti harganya enggak 145, 140 miliar. Best Western lu Kuningan. Sebentar lagi kita ganti nama jadi Best Mansur. Wah, iyalah sejarah dikit lah. Ya. Berarti enggak 145, 140. Mendengar begitu apa dia bilang? Saya nyumbang juga 5 miliar. Jadi harganya 135 miliar. 135 miliar. Saya tanya lagi Cinanya, bisa nggak kok? Saya bayarnya 12 bulan. Apa dia bilang? Nggak apa-apa sih. Saya juga butuhnya, yang penting cash flow saya kejaga aja. Sebenarnya ketika dia ngasih 1 tahun, kita udah untung 13%. Di sini ada Pak Azhari Fikri, orang bank punya. Kalau setahun kita KPR berapa sih sekarang? 13% kurang lebih. Berarti sebenarnya ini dikurang lagi 13% nih. Karena kita dibolehin setahun. Oke lah, katakan ini benar-benar fix 135 miliar. Dibagi sejuta Ji. Nggak perlu 10 juta dah, kalau ini mah sejuta aja. Maka cuma 135 ribu. Siapa yang mau jadi pemilik Best Western? Ayo ikut sama aneh, 135 ribu. Udah tutup. Mana aja lo? Udah tutup. Udah tutup Ustaz. Udah close. Yang baru, mau yang baru. Habis ini kita jalan malam. Hotel mana di Bogor yang mau dijual? Ya nggak? Kita beli aja udah. Caranya nggak jauh beda dengan cara saya ngumpulin sedekah. Nah ini Haji Mukhlis orang ekonomi, Ustadz Irfan orang ekonomi, dan dua-duanya penulis. Mudah-mudahan besok keluar di Kompas nih begini. Bahwa ada kekuatan tersembunyi di balik umat. Belajar dari cara penggalangan dana sedekah Masjid Alumni IPB. Jangan lupa nyebut Yusuf Mansur. Dikit lah. Yang ikhlas ya. Insya Allah karena Allah. Oke, siapa lagi yang mau saya tanya-tanya kira-kira? Sebelahnya Pak Haji, jangan deh, nggak bisa bercanda, ini aja nih. Itu siapa namanya? Syarif. Syarif. Udah tahu udah tuh ya 12 juta tuh ya. Oke, temennya ada berapa Rif? Ada 100-an lah ada. Oke, yang sekarang saya bedain. 100-an kita bikin bertelur. Maka panitia kecil ini nanti jadi panitia 100 masjid. Makanya jangan bercanda begini-begini. Jangan bercanda. Kalau kita udah selesai di sini Ji, kita kecil, kita turunin lagi. Jadi 100 masjid bos, renovasi 100 masjid di seluruh kota Bogor. Allahu Akbar, takbir. 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 Caranya gimana? Datang dong, jangan cuma mungut duitnya dong. Tanya dong sama yang kita pungut. Lu punya temen gak? Justru itu nih, ini ada titipan dari teman-teman aneh. Demi Allah Pak, itu keadaan yang pasti terjadi. Ini ada titipan dari teman-teman aneh. Belum kita yang ngomong udah ada titipan. Subhanallah. Berarti enggak 100 tuh. Siapa tadi namanya? Syarif. Mas Syarif enggak 100. Kalau kita openin yang 100 di petelur. Tentu ini berpeluang mengundang orang jahat. Tapi la haula, kita serahkan sama Allah aja. Saya diajarin sama Kiai Didin 7 tahunan yang lalu kali di Masjid Nabawi. Beliau narik saya. Ketika di awal saya udah ceramah tentang sedekah 7-8 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Ustaz Yusuf, dakwah antum berpeluang nanti
ya, membuka peluang orang-orang yang jahat atau minimal orang yang meminta. Gara-gara antum seru sedekah kan orang jadi terbuka, sehingga orang bilang, dengar Ustadz Yusuf kan? Iya dengar. Ya udah bagi sini gitu. Ngomongnya seperti itu nih. Tapi ya mau gimana? La haula aja, daripada kita yang mundur, la haula. Mas Syarif, Mas Adi udah terinspirasi? Kalau punya 200, kalau punya 100, sesungguhnya tidak punya 100, tapi bisa jadi punya 1000. Sesungguhnya ente berdua aja tanpa 98 orang, asal ente benar kerja berdua, selesai. Buktinya apa? Panitia cuma berapa orang? Panitia masjid berapa orang doang? Jadi kayak begini. Ya kita tinggal nerusin doang, susah banget. Saya akan eksekusi habis maghrib. Saya punya Twitter. Tinggal saya minta nomor SMS rekeningnya aja, mana, nomor panitia mana, masuklah 100 orang aja. Masuk 100 orang aja insya Allah. Cara berpikirnya begitu. Nah sekarang saya mau buka pendaftaran dulu nih. Siapa nih dari orang-orang yang hadir di atas dan di bawah yang berkenan menjadi panitia kecil yang 100 orang tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia punya permasalahan, mudah-mudahan dengan kita menjadi marketingnya Allah, mudah-mudahan Allah menutup semua kesalahan kita dan memberikan pertolongan buat kita semua. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka pendaftaran. Siapa yang mau jadi panitia kecil yang 100? Siapa? Tunggu dulu, saya mau hitung. Yang perempuan mana yang perempuan? Perempuan nggak ada tangan apa gimana? Oke, terlalu saya. Oh di atas ya. Yang nggak ngacung kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak ngacung? Tar dulu nih, kenapa nggak ngacung? Nggak ngerti dari tadi apa gimana? Nggak mungkin nih, nggak menarik. Kenapa nggak ngacung? Cuman dua nih kemungkinannya. Pertama, dia otaknya nggak di sini, lagi mikirin yang lain-lain. Kedua, dia nggak mau. Kalau nggak mau, ente mau apa lagi? Udah pakai duit sendiri enggak? Pakai duit orang lain enggak juga? Waduh pak, itu kalau begitu tuh saya suratin malaikat Israel. Yang kayak begini cabut duluan aja. Tinggal jalan aja sih, susah banget. Ayo coba. Mana yang mau jadi panitia 100? Bismillah ya. Ustadz, nomor handphonenya mana yang bisa saya kasih? Oke. Nomor. Oke, yang berniat jadi panitia kecil yang 100, buka handphonenya, catat nomor ini. Kiai Didin, seorang presiden, tinggal begini doang di depan TV. Di depan TV. Bilang sama TV-nya, kalau gua nggak boleh nih jadi presiden ngomong depan TV, gua matiin TV-nya, gua cabut listriknya. Ngomong depan TV siapa aja boleh pak, ini TV di depan gitu. Allahu Akbar. Ini langsung antum Ustaz. Jangan, ya, anak-anak aja. Bukan masalah nggak boleh, karena ini akan jadi macam-macam nih. Yang lain aja, yang lain. Nomor anak-anak aja ya. Hanif nomor si Hanif. Nah nih. Panitia aja biar dia belajar juga. Biar dia belajar. Nanti tugasnya kita kerja lagi buat masjid yang lain. Jeder gitu. Nih, siap-siap ya. Saya yakin yang tidak ngacung ada alasan yang ketiga apa? Enggak pengen diketahui orang. Subhan. Ada orang-orang begitu. Mudah-mudahan ente termasuk yang begitu. Taib. Ini nomornya atas bawah dengar? Oke, catat. 08 11 satunya 4 kali ya. 08 11 11 56 768. Saudara Hanif. 08 11 11 56 768. Saudara Hanif. Saudara SMS, tinggal SMS nama aja. Kayak tadi nih Syarif, tinggal SMS nama aja, Syarif Jeng. Nanti Anda akan dikirimin email, kemudian ngumpul lagi untuk membangun barisan. Saya doain, mudah-mudahan ini masjid yang pertama yang panitia 100 kecil ini selesaikan. Habis itu berangkat ke masjid-masjid yang lain. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Anggap aja ini rapat ya, bukan tausiah. Rapat. Nggak apa-apa. Oh, ya, ada? Iya, rapat panitia masjid, betul. Ada yang mau bertanya? Nomor rekening segala macam nanti sama Ustadz Hanif. Jadi daftar dulu, kita atur dulu, barisannya diaturin dulu. Kalau nggak diaturin tak acak-acakan. Ya, nanti siapin Ustadz voucher yang goceng, voucher yang 10.000,
tapi bertanggung jawab. Contoh bertanggung jawab begini. Nih, ini contoh bertanggung jawab nih Rip. Jadi panitia kecil harus modal. Kalau nggak modal ini masalah. Contoh, pegang. Gue perlu kalkulator soalnya. Oke. Tadi kan tuh 12 juta tuh ya. 12 juta kan. Ente udah punya 500 ribu toh. Ente bayar tuh 500 ribu. Ceder. Kecuali emang ente udah dikenal sama masjid. Ini masalah juga kan kalau terjadi sesuatu toh. Jadi ini harus ada pegangan juga. Jadi jangan macam-macam juga, Allah Maha melihat. Ya. Jadi harus modal. Sebisa mungkin panitia talangin dulu jeder gitu. Jadi panitia tuh kalau mau keren gitu, Bos. Talangin dulu, geser dulu mio gitu. Ntar kalau udah pada ngumpul balikin lagi gitu. Kecil ya? Enteng kan? Oke, ada yang mau tanya? Udah jam 5 nih, udah gelap bener. Di Bogor maghribnya 5 seperempat ya? Kayaknya gelap banget, udah kayak mau maghrib. Jam berapa sih? Jam 5 kurang? Kayak udah mau maghrib ya? Iya, oke. Ada yang mau nanya? Iya, yang perempuan. Siapa? Mic-nya mana? Mic ada, nyampe nggak mic-nya? Wireless. Iya, bentar. Ini nanya apa dadahin saya? Ada mic wirelessnya? Oke, nyampe nggak tuh ya? Di sini aja kagak nyampe. Mas, terus. Saya itu kenapa menjadi Yusuf Mansur gitu ya, menyeru sedekah? Karena enak, Bos. Gua nggak bisa sedekah 12 miliar, 1,2 miliar, tapi dengan cara begini, aneh udah dianggap sama Allah. Seakan-akan udah sedekah 1,2 miliar. Itu juga masih Ipo, kenapa nyuruh-nyuruh sedekah dengan segala resiko kita diomongin orang. Mas Bobby juga begitu, Ustadz Bobby. Emang gak diomongin orang, diomongin, tapi gak sebanding sama yang kita dapetin. Kayak Allah jauh banget, biarin aja orang ngomongin, gak apa-apa. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cianjur. Masya Mau Allah. ngundang Ustadz tapi Ih. tanpa biaya. Nggak apa-apa. Taruh, nggak denger. Apa? Oh, suaranya kurang keras ya? Nggak, udah cukup apa? Ngundang Ustadz ke Cikalong Kulon. Mau ngundang Ustadz ke Cikalong. Oke, terus? Masjid Cikalong Kulon belum beres-beres gitu. Baik, saya utus 100 panitia. Itu jadi masjid kedua. Iya dong, kan gue udah jadi presiden sekarang. Gue tunjuk aja gue tuh. Iya tuh, ente berangkat tuh Hadi, berangkat sono. Kasih tahu, ajarin yang seperti saya ajarin. Orang kalau udah dibuka, cetak. Apalagi kalau masjid belum jadi. Kalau masjid belum jadi nggak mungkin setahun. Kita bicaranya 4 tahun. Kalau 4 tahun lebih enteng lagi Ji. 4 tahun itu bisa 1.000 setiap bulan tuh cuma 1.000 perak. Kesalahan kita kan jadi stres karena masjidnya harus selesai 3 bulan. Besok nih stres. Bikin kalem, kalau masjid 0 kita bikin 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun masjid di Cikalong kayaknya 300 juta aja harus selesai. Anggarannya berapa Mbak? Kurang tahu ya, cuman masalahnya dari udah lama banget gitu. Di sana juga sebetulnya banyak yang kaya, kayaknya banyak, bukan Nggak usah, kayaknya. itu kalimat akan membuat kita menjadi bertuhan orang kaya. Saya iya. demi Allah, nomor 1 yang saya beresin itu tauhidnya panitia. Wallahi, yang kita harus beresin justru tauhidnya panitia. Bila panitia ngomong begini, Ustadz di sini orang kaya semua emang, tapi ya Allah pelitnya, lu yang salah. Kenapa yang ngarepin orang kaya? Jadi stres kita kalau ngarepin orang kaya. Jangan berharap sama Allah saja. Kalau sudah berharap sama Allah, nanti kita jadi celeng gitu. Masjid ini kalau panitia tidak bagus tauhidnya, nggak bakal jadi, Bos. Gelinding aja udah, bismillah aja gitu kan. Nah dengan bismillah aja jadi. Jarang ada panitia masjid sholat malam bareng-bareng, berdoa kepada Allah. Jarang sekali. Saya ketika ada orang datang ke pesantren, Ustaz Mansur, itu pesantren wut, udah gimana caranya? Kita riadohin Ji. Kita pasang santri-santri melekan di mana tanah yang mau dibangun, dia di situ sholat malamnya. Di situ dia sholat duhanya. Kita mau bikin taman. Terus yang kita pikirin proposal, ya nggak jadi, nggak usah proposal.
ambil satu ustadz bilang, ente tanggung jawab ya riadohin taman ini. Billboard, gitu juga, riadohin billboard. Jadi duit PPPA itu bisa kemana-mana, nggak ke Darul Quran. Ini sekaligus saya mengklarifikasi barangkali ada yang melihat, Ustaz Mansur nih, pesantrennya banyak, pantas aja mengutin duit melulu. Ke satu nggak apa-apa juga kalau emang duit ente ke Darul Quran ke Tapang itu nggak apa-apa juga, itu pahalanya gede banget. Yang kedua nggak begitu cara kerja PPPA, sama kayak Basnas. Emang buat kita, buat orang. Nah, di kampung Ketapang saya begitu Pak. Istiqlal tadi gede banget tuh, 20.000 orang. Gelar sejadah? Enggak. Lebih afdol saya bilang, ente doain aneh, habis itu ente sedekah ke siapa saja. Setempo kita ambil duitnya. Setempo, tapi nggak terus-terusan. Kok terus-terusan masalah nih Pak. Kita sekali-kali aja ceter, habis itu udah cukup. Ketemu orang lagi, udah ketakutan, oh udah. Siapa yang ceramah? Ipo, wah. Siapa yang ceramah? Yusuf Masuk, wah. Kalaupun iya dia parkir jauh gitu. Parkirnya jauh. Insya Allah ya, nanti 100 orang ini sabar, kita selesaikan dulu masjid ini. Habis itu Jawa Barat kalau gitu kita berangkat. Ya, insya Allah. Berbahagialah yang udah pada ngacung tadi. Nanti akan ada pelatihan dari Mas Ipo, pelatihan nanti dari Basnas juga, pelatihan nanti dari masjid ini supaya kemudian gerak ke seluruh masjid. Udah enteng kan sekarang? Assalamualaikum, salam. Kita 800 juta butuh duit. Itu tetangga loh. Saya nih butuh duit 800.000 gitu. Ente menara 800 juta. Pasti kalau ngerti. Jangan begitu ngomongnya. Ini ada voucher goceng nih, ente mau ambil berapa voucher gitu. Ada lagi yang lain? Yang sifatnya teknis kalau bisa ya. Ayo silakan. Nih Mas. Alhamdulillah nih waktu hujan. Ayo kita doa. Waktu hujan kita doa. Pertama kita doain lagi masjid. Yang kedua doa silakan buat diri masing-masing. Barangkali ada yang punya utang, ada yang pengen nikah, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen kerja. Nih hujan lagi turun. Kita doain yang pertama masjid dulu ya, karena kita diundang sama masjid. Ayo bismillah, silakan berdoa. Silakan ibu yang di atas berdoa, doain masjid lagi hujan. Bilang sama Allah, ya Allah lagi hujan nih. Waktu yang mustajab. Mudah-mudahan begini, begitu. Sila, duduknya sila. Amin. Tambahin doanya supaya bisa jadi penghafal Quran, supaya bisa bersedekah besar, supaya jadi orang yang beriman, supaya punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, supaya bisa jadi pengusaha, supaya bisa jadi penguasa. Doa. Amin. Makasih. Ya Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Cicurug Pak, Sukabumi. Dari Cicurug, Sukabumi. Masalah masjid juga. Masjid saya hampir 10 tahun lagi dibangun tapi belum beres. Dekat rumah Iya saya emang Pak. begitu. Bisa jadi modus, bisa jadi inspirasi. Kalau jadi inspirasi, ahlan wa sahlan. Kenapa enggak? Alhamdulillah kan terinspirasi. Sekarang siapa namanya tadi? Ricky Mas. Ricky udah tahu seperti yang saya omongin. Udah jalan dulu. Ente jalan dulu, kelompok kecil, ya bikin seperti ini. Saya di sana Pak, mungkin dari dulu saya belajar dari Pak Ustadz. Saya pernah ke alim ulama gitu, maksudnya ke tokoh masyarakat di situ bilang bahwa masjid itu ngebangun mudah lah gitu ya, buat Allah mudah gitu. Tapi mereka bilang susah untuk menyatukan masyarakat gitu kan. Saya bilang dengan riyadhah 40 hari, dengan suatu berjamaah, tahajud duha itu bisa lah saya bilang. Tapi ternyata saya jalan sendiri Pak gitu. Maksudnya bukan jalan sendiri, susah gitu. Saya minta bantuannya kalau nanti 100 panitia ini terbentuk Pak, bisa ngasih penceramah. Kalau bisa sih Bapak mungkin ke sana. Karena dibilang kualitas pengetahuan tentang sedekah di saya bukan tidak bagus, tapi mungkin belum paham sepenuhnya gitu. Pertama, insya Allah kita harus baik sangka. Bisa jadi ada banyak orang seperti antum dan dia berdoa pagi, siang, sore, malam untuk ke persatuan umat yang ada di sana. Jadi insya Allah antum gak sendirian. Orang kampung pasti ada lah
satu dua aja mah yang kemudian mengangkat tangan berdoa dan prihatin. Terus aja, mudah-mudahan nanti nyampe. Ya insya Allah mudah-mudahan besok-besok teman-teman begitu udah selesai di sini bergerak nanti ke masjid-masjid yang lain. Ya, insya Dan Allah. satu lagi Pak Ustadz, Siap. saya mau ngasih tahu bahwa ini adalah doa yang saya kabul. Saya tadi dari Istiqlal Pak, Ah, saya berdoa ya Allah saya bisa berinteraksi dengan Bapak tadi. Dan sekarang kabulnya sekarang Pak, alhamdulillah dengan kejadian masjid ini. gimana? Dari Istiqlal, saya tadi kan Bapak berceramah dari Istiqlal. Saya di Istiqlal. Tadi saya bilang tentang makna berdoa. Hah? Saya tadi waktu berdoa bersama, saya ya Allah minta untuk bisa berinteraksi dengan Pak Ustadz. Masya Allah. Atau ketemu atau memeluk atau apalah gitu ya Allah. Ternyata Allah Hebat. mengabulkan sekarang. Hebat. Makasih ya Allah. Beliau tadi hadir di Istiqlal Kiai. Jadi Kata beliau dia berdoa supaya bisa ngasih sedekah lewat ustaz. Emang saya begitu Kiai untuk menjaga nama. Jadi tidak setiap pengajian itu harus ada sedekah. Tidak setiap, dan buat penyeru sedekah jangan juga kayak ente nih. Udah satu kali orang jadi downline ente nih 100 200, jangan dicokokin terus. Ya ada lagi nih, ada lagi. Ente bisa dimusuhin orang. Jangan begitu, diayun aja, ayun. Cara ngayunnya ajak ke botani. Lalu kemudian ajak duha di sini. Nah, ini masjid yang ente kemarin goceng tuh ini. Oh. Nanti orang jalan lagi gitu. Tapi kalau jeder-jeder terus ntar jadi masalah. Subhanallah, beliau malah jadi saksi tadi ya. Tadi saya nggak minta sedekah toh? Nggak minta toh? Nggak minta. Tapi saya nyuruh sedekah nggak? enggak, maksudnya saya Nyuruh toh? Lewat gerai yang disediain di sana. Bukan kalimat saya. Tadi sih nggak minta secara langsung, kan biasanya dikumpulin tuh ke depan. Oh tadi emang bener-bener enggak. Kita Ya. Tadi nungguin. Berarti duitnya masih ada. Oh ya udah buat di sini duitnya. Gitu. Cukup ya? cukup makasih Siap. Pak Ustadz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga jangan masjid lagi ya. Yang lain pertanyaannya. Ya. Nih, yang ini. Ya. Waalaikumsalam. SMA Pesat ya. Saya pernah ngajar di situ. Saya pernah ngajar di Bogor Ki. Lama juga setahun. Oh siap. Insya Allah, insya Allah. Ada lagi yang lain? Ya sebelahnya nih sebelahnya. Nanti ente ya. Salam. Oh, Unpak ya. Salam kalau wabarakatuh. Ya itu kalau bakal potensi ria. Kalau bakal potensi ria ya nggak usah bilang. Di dalam Ihya Ulumuddin di jilid 1 di bab tentang zakat yang tatawu, malah Imam Ghazali bilang wajib judulnya ngasih tahu. Supaya apa? Supaya supaya kemudian orang-orang mengikuti. Supaya orang-orang mengikuti. Targhiban linnasi fil iqtida. Supaya orang-orang mengikuti. Jadi kalau ente tahu, maka ente tahu orang bakal ngikutin, ya lakukan. Seperti yang saya tadi lakukan, kira-kira begitu. Tentu yang ada, yang tahu kan ente dah nih. Kira-kira gimana nih kalau kita ngasih tahu bakalan goyang nggak nih hati? Kalau bakal jangan. Maka di wazifah yang keduanya Imam Ghazali bilang, kalau kemudian ada rianya, maka jadi nggak perlu dan nggak usah diumumkan. Tapi kalau misalkan jadi uswatun hasanah harus diumumin. Tidak semua sedekah yang disembunyikan itu bagus, nggak semua. Contoh, ada seorang adik bilang begini, live di telepon,
Ustadz, saya punya kakak pelit banget, tapi hidupnya enak tuh. Saya ini alhamdulillah Ustadz, adalah pokoknya sedekahnya, tapi kok saya susah banget. Yang pertama saya bilang sama pemirsa, live waktu itu ada di YouTube. Saya bilang pertama, jangan suudzon. Belum tentu kakaknya ibu nggak bersedekah. Misal ibu datang nih, Kak, bantulah ponakan, anakku nih udah mau bayaran hari ini. Kakaknya bilang begini, ya kamu doalah. Kalau emang gak bisa ikhtiar, kamu doalah. Ya, punya mulut pakai dulu berdoa. Si adek kesel, lah udah jadi orang kaya kayak pelit gitu. Terus pulang dia sambil maki-maki. Segitu dimaki-makinya, si kakak nyuruh pembantunya, kamu pergi deh, kamu bayarin sekolahnya, bayarin, jangan sebulan, setahun biar dia tenang dan gak usah ngomong. Si pembantu mengeksekusi. Sorenya ngomong kemana-mana, saya biar punya kakak kaya tapi pelit, tapi Allah maha pemurah, buktinya saya dibantu tetap anak saya bisa bayaran. Jadi bener, jangan bergantung sama kakak yang pelit. Ini ceramah setengah-setengah nih, setengah bener tapi setengahnya suuzon sama kakaknya. Jadi perbuatan si adek bener tidak? Salah. Tapi si kakak juga salah. Dia secara tidak langsung sudah membuat adiknya jadi suudzon. Ente hamba Allah melulu. Panitia kalau kenal sama ente, begitu panitia berganti ji, anak muda nih, tiba-tiba datang nih anak muda, Pak Haji, saya lihat Pak Haji ini 10 tahun gak pernah ada namanya nih, yang bener dong jadi orang. Salah siapa coba? Salah Pak Haji. Kenapa dia nggak ngasih tahu? Orang jadi senewan. Kecuali dia hebat sekali. Maka menurut Imam Ghazali fi darajatil rabi'ah, di dalam derajat yang keempat, begitu udah dibilang, Pak, apa nih tinggal depan masjid tapi nggak pernah sedekah. Tapi si bapak bilang begini, kasih anak muda, insya Allah mudah-mudahan besok saya mau bersedekah. Iya yang benar, udah mau mati. Sekarang kami nih yang jadi panitianya ya, mau nggak saya catat namanya jadi donatur tetap? Boleh, silakan. Itu setan tuh kan, untuk mengganggu kita supaya, makanya kan kalau kata saya mah, daripada nanti ngebuncah juga, lah secara kita mah siapa sih? Secara kita siapa sih? Ntar gue ujungnya ngomong juga aja. Wah kacau ya, padahal gue yang bantu tuh. Kan ngomong juga, mending ngomong aja dari awal, nyelamatin juga begitu. Nyelamatin juga bener. Hati-hati, tidak semua menyembunyikan itu bagus. Allah juga tahu lah. Bahkan kita juga tahu Ji, yang mana ngumumin karena emang pengen orang ngikutin, sama yang ngumumin karena pengen dilihat. Baik, karena waktu sudah semakin sore, sekarang kita eksekusi yang sekarang. Jadi tadi Mas Hadi sudah bilang 400.000. Subhanallah. Berapa tadi? 500. Iya, Syarif berapa Syarif? 500. Mas Syarif 500. Baik. Siapa lagi yang mau sedekah? Hah? Ya itu kan permintaan ente tadi, minta supaya ngusulin ke pemerintah supaya make ilmu sedekah. Udah ada Basnas, udah ada yang lain-lain. Tinggal digenjot lagi aja. Pemerintah sejauh ini sudah membantu kita. Tinggal kitanya mesti bersyukur. Ada saluran, pakai saluran. Jangan sendiri-sendiri, nanti pada mati. Ini orang injak-injak sendiri-sendiri gitu. Pakai lembaga, insya Allah ya. Pakai lembaga itu ada keuntungannya Pak. Sedekah pakai lembaga ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Tadi Mas Hadi, sedekah kan cuma 500.000. Tapi gegara dia sedekah lewat lembaga, maka dia dicatat secara jumlah keseluruhan. Kan berjamaah. Berjamaah sedekah juga berlaku jamaah. Berapa yang terkumpul? 1,2 miliar doang? Tidak. 1,2 miliar juga bersatu dengan duit yang sudah jalan di sini. Ini berapa duit Ustaz yang udah? Masya Allah, 7,5 miliar. Berarti setara ente sedekah hari ini 10.000 saja, setara seakan-akan sedekah kira-kira 8,7 miliar rupiah. Subhanallah. Siapa lagi? Setelah Hadi, Syarif, yang mau sedekah siapa lagi? Ada yang mau bersedekah? Angkanya, nih saya kasih enteng. Tidak usah nyebut sekarang.
Dalam 3 bulan kira-kira bakal dapat duit berapa? Ah, itu sebut. Ya, ente kira-kira dapat duit nggak dalam 3 bulan ke depan? Malah lagi nyari duit ya. Berapa kira-kira? 12 juta. Subhanallah. Tadi ente ngacung panitia kecil. Berarti itu di luar yang 12 juta panitia kecil. Hah? Di luar. Allahu Akbar. 24 juta. 24 juta. Di sini siapa yang punya motor? Yang punya motor siapa? Ente. Motor tahun berapa? 2012. Subhanallah. Iya. Berkenan disedekain. Allah, emang sengaja niat disedekain. Masya Allah. Siapa namanya? Haji Ilham. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Beliau sedekah motor 12 juta tahun berapa? 2012 ya? Berapa duit itu? 12? Hah? 10 juta. Masya Allah. Tadi ngacung juga ya panitia kecil. Masya Allah. Berarti 22 juta dari dia. 10 juta pribadi, 12 jutanya lewat sistem. Ente harusnya bahagia, seneng. Nggak semua orang punya inspirasi. Negeri ini butuh inspirasi, maka jadilah orang yang melahirkan inspirasi. Masya Allah, makasih Haji Ilham. Siapa lagi yang punya motor? Nggak ada yang mau ngacung ya? Lu panas kepanasan, hujan kehujanan, karena dipegangin motornya. Jangan dipegangin, injak aja udah. Kasih aja ke Allah. Tahan sebentar, 3 bulan, 4 bulan lah nggak pakai motor. Nanti bulan kelima pakai mobil. Insya Allah. Ya tadi kan nomor Hanif sudah dikasih toh. Saya percaya insya Allah bukan karena tidak mau ngacung, tapi nantilah diam-diam ke Hanif insya Allah. Tapi barangkali ada yang mau ngumumin, ada yang mau sedekah ngumumin barangkali di sini. Jam tangan. Masya Allah. Jazakumullah salah jazak. Ya, ini belinya berapa? Harga baru 2 juta. Masya Allah. Iya. Ya nanti kita lelang. Saya pengen ngobrol aja, sekedar ngobrol aja, nggak usah khawatir. Siapa yang pakai mobil di sini? Nggak, ngobrol aja ngobrol. Ada coba yang pakai mobil? Angkot boleh angkot. Masya Allah. Coba ngobrol sebentar. Ini sih muka udah muka Arifin Ilham udah beres nih. Nama siapa? Wendy. Mas Wendy. Mobil apaan? Grand Max. Grand Max tuh kalau dijual berapa duit? 80. 80. Ente sak lama-namane jadi kijang baru 2014. Malam ini? Deal ya? Siap. Walaupun belum lunas. Ya. Ntar saya lunasin. Oh ente mau lunasin? Subhanallah. Ya. Gini caranya. Kalau gitu jangan malam ini. Kan masih angsuran. Iya, ntar aja kok udah lunas. Oh gitu. Wen, caranya begini Wen. Nih dengerin. Ini cara asik. I did it. Alhamdulillah dengan izin Allah saya lakukan dan fun, enak. Kenapa? Karena begini caranya. Yang pertama, ente harus jadi the winner dulu nih. The winner bilang, if you believe in the next 6 months, di 6 bulan yang akan datang, I will have a new car, so you will have it. Jadi the winner dulu. Kalau nggak jadi the winner susah. Sebab Haji Wendy ini, insya Allah jangan dibantah. Ya. Haji Wendy ini insya Allah begitu dia sedekah Grand Max-nya, jangan sedekah semua. Sedekah aja 40 juta. Kan 80 tadi katanya. Lu sedekah Wen 40 juta. 40 juta lagi lu sewa mobil Kijang 2014. Oke? Enak dong. Tadinya naik Grand Max, sekarang naik mobil Kijang. Mobil Kijang 2014 insya Allah 10 juta Ji. Berarti lu bisa pakai 4 bulan tuh mobil. Allah karim 4 bulan. Emang ada yang tahu ente nyewa? Nggak ada, kecuali ente. Kenapa nyewa itu penting? Karena begini, nggak semua orang bisa ikhlas. Contoh yang tadi, dianya ikhlas, tapi sekelilingnya bisa nggak ikhlas. Dan ini masalah lah, biar kata nggak masalah, asli masalah. Antum udah bener, udah jangan, telepon dulu, jangan, itu udah bener. Kalau perlu sampai habis tahan, nggak perlu, karena efek sosialnya
lebih dahsyat itu. Itu orang bisa benci sama ustadz, bisa benci sama pengajian. Begini nih kalau ngaji nih, gitu. Nah supaya nggak benci, kita ganti mobil bos, ceder. Jadi mertua nggak nanya. Kalau lu nggak ada mobil, mertua nanya. Perasaan kemarin ada mobil, kemana? Kemarin ngaji. Ngaji sama siapa? Yusuf masuk. Gue udah tahu. Emang tuh Ustadz sialan tuh, tukang ngambil mobil orang. Oh kamu nggak ngomong sama emak? Emak butuh mobil, kenapa kamu nggak? Oh panjang bos urusannya. Lebih baik emak ngeliat kijang baru deh. Begitu dia datang, subhanallah, anakku punya mobil baru, gitu. Nggak usah bilang nyewa nih mah, nggak usah. Jadi Wen begitu caranya Wen, hajar, ceder, potong separoh, separohnya sedekah, separohnya lu nyewa mobil kijang. Kecuali ente menganggap sekeliling aman. Kalau sekeliling aman ceburin semua. Tapi kalau sekeliling aman istri goyang-goyang. Udah ngobrol sama istri semalam ya. Kebetulan tadi malam ngobrol. Saya ada niat pengen ngelepas mobil itu karena masih angsuran. Saya pengen ngilangin riba. Itu niat saya. Subhanallah. Cakep dah. Ini muridnya Ustadz Irfan. Dikasih sama Allah yang lunas gitu. Amin. Walaupun ya pengennya yang lebih dari itu ya. Iya pasti bisa, pasti. Allah janji kok. Siapa yang sedekah, falau khairum minha, lebih baik daripada itu. Camry sama Grand Max bagus mana? Camry. Jadi kalau kita sedekah Grand Max, dapatnya Camry kira-kira gitu. Insya Allah. Ustadz dunia tuh nggak apa-apa. Dunia mintanya yang punya dunia kok. Emang minta sama pohon apa? Ya. 40 juta sedekahin, 40 juta yang lain, kemudian kita sewa mobil kijang. Kita harus yakin sama Allah. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku kasih waktu engkau untuk membayar kembali mobilku 4 bulan. Jadi bulan kelima aja dah. Amin. Nggak apa-apa, yang kesel kan yang denger. Allah mah nggak bakal kesel. Yang kesel mah yang denger. Lu doa kayak begitu, ya kan? Allah mah nggak bakal kesel ji. Ente mau ngomong apa aja serah. Ya, yang penting hati bukan karena pengen melawan, tapi karena pengen bener-bener membuktikan kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat JMD. Yang udah lunas siapa yang udah lunas? Masa sih? Agak ada nih segini nih. Yang udah lunas siapa? Ada yang udah lunas? Maju mundur nih, maju mundur. Pelihara maju mundur itu. Kalau sudah ada maju mundur, itu tanda hidayah udah datang. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Allah Subhanahu Wa Taala kemudian meloloskan itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya minta selendang. Baik. Iya 2 sini. 1 kasih perempuan. Satu kasih perempuan. Oke, yang perempuan tolong ditaruhnya di mana? Ini jangan diputerin ya. Yang butuh sedekah bukan kita Ji. Jangan diputerin. Yang butuh sedekah bukan kita, tapi ente. Ente mesti jalan. Jangan ini yang jalan. Kebiasaan. Ente mesti jalan. Jadi tolong yang perempuan kasih di situ 1, kasih juga 1 situ, sama kasih di atas 1. Ada panitia? Ada ya? Nah 1 taruh di atas, taruh aja dijembrengin aja. 1 lagi di sini nih, nih depan pintu. Iya, depan pintu sini 1. Anggap aja ente ngelentar jumroh. Anggap aja ngelentar jumroh. Insya Allah mudah-mudahan siapa yang bersedekah hari ini Allah kabulin segala hajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, berikut ini saya mau ngasih hadiah zikir. Berikut ini menjelang tutup salam, saya mau ngasih hadiah zikir. Mau nggak? Ini zikir top punya, pakaian saya. Oh, ini kalau dibaca mantap. Tapi saya minta tukeran. Saya minta ada tukerannya. Bisa ada tukerannya boleh? Jadi saya ngasih zikir buat ente. Ente harus nuker. Boleh? Yang pertama tukerannya nggak usah salaman, nggak usah cium tangan. Karena saya akan ada di sini sampai maghrib. Jadi jangan semuanya burut, nggak usah. Jadi itu tukerannya. Nggak usah salaman, nggak usah cium tangan. Yang kedua nggak usah minta foto. Yang ketiga nggak usah minta tanda tangan. Ya, kalau syarat ini dipenuhin, saya kasih zikirnya. Tapi kalau enggak ribet. Nah itu semasjid salaman semua lecet tangan. Ya, nggak usah. Ya, setuju nggak? Setuju. Nih zikirnya nih, zikirnya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dia zikirnya. Subhanallah. Iya, salawat. Ente baca 100 kali dah. Insya Allah hajat apa aja kabul. Haji Irfan pegangin tuh perutnya istri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus tiap hari begitu. Pegangin terus. Habis pegangin bukain gitu. Insya Allah punya dah. Insya Allah. Ya, yang mana kakinya anak belum pada jalan, pegangin kaki anak sambil baca sholawat. Ini gaya orang tua zaman dulu. Insya Allah bisa jalan. Yang mana rumah lagi direnovasi, oles-oles tuh, ya. Even nggak percaya loh. Nih rumah nih lagi direnovasi, duit nggak ada, udah usap-usap aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah, insya Allah ji, keluar catnya sendiri, bus gitu. Ente motor pengen jadi apa? Ente nggak demen sedekah, enggak lah, gue mah nggak sedekah dah. Ya udah selawat aja, nggak apa-apa kok. Selawat juga sedekah juga, zikir sedekah juga. Selawatnya motor jadi begede, insya Allah. Ya, ini selawat 100 kali. Yang lagi pada sulit, tancap hajar 1000, 4000 gitu loh. Ya, bid'ah tuh Ustaz? Enggak lah. Fadhkurullaha dzikran katsira. Allah nyuruh kita dzikiran sebanyak-banyaknya. Ya, kecuali nyebut kata Rasul, ente nggak boleh. Kata Rasul 4000 kali, itu nggak boleh. Tapi kalau buat disiplin diri, ajar aja udah. Gitu. Kalau kondisi standar masih semester 2, 100 kali cukup. Tapi kalau udah semester 17, berarti kan kagak lulus tuh. Salawatnya 1000 lah. Setiap malam 1000 jeder, biar dikasih kemudahan nulis tesis, nulis skripsi apa segala macam. Ayo, sebelum saudara bersedekah, ya kita berdoa buat panitia yang 100. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuat panitia bekerja bukan setahun, tapi bisa dalam waktu yang sebulan. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, kita doain yang pada bersedekah. Ya, ini gua tips buat Syarif, buat Hadi dan buat semua panitia kecil. Abis orang sedekah lewat ente doain dia. Ente kalau perlu, saya dulu gitu Kiai. Jadi tiap malam kita bangun malam buat yang pada sedekah gitu. Ngedoain mereka supaya hajatnya kekabul. Karena ini reputasi kita juga. Begitu mereka kekabul kan kita alhamdulillah. Maka masjid setiap Jumat pasti dah. Setiap Jumat tuh masjid pasti dah. Ayo kita doain yang sudah bersedekah. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Yuk kita doa buat mereka semua yang sudah bersedekah, yang lama maupun yang baru. Bukan di masjid ini saja, tapi di semua masjid di seluruh tanah air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bangunin dengan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabulin hajatnya, Allah kabulin doanya, Allah selesain kemudian persoalannya, Allah meringanin kesulitannya, Allah kasih jalan keluar apa yang menjadi persoalan hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya minta hadiah doa. Saya minta hadiah doa buat saya, buat Kiai Didin, buat Ustadz Bobi, buat Haji Ipo. Ya, kita minta doanya teman-teman semua. Terserah doanya apa, silakan. Amin. Amin. Al-Fatihah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Allahumma bihaqqil Fatihah. وبكرامة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Insyaallah saya akan tweet malam hari ini, baik donasinya langsung atau yang mau jadi panitia kecil seputar Bogor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai langkah kita semua dan diterima sebagai amal ibadah yang makbulah. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Silakan bangkit maju bersedekah. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Tidak usah salaman, tidak usah cium tangan, tidak usah minta tanda tangan, tidak usah minta foto. Udah, tungguin maghrib bareng-bareng kalau emang mau sholat di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita semua. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.